Halo adik-adik, apa kabar Truna? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Oke adik-adik, kembali lagi sama kakak-kakak di sini ya. Kita akan melaksanakan ibadah PT hari Minggu pagi. Oke, kali ini adik-adik kalian akan dilayani oleh kakak sebagai PL, Kak Felix, dan ada Kak Geri dan Kak Martin sebagai pemusik. Dan nanti juga akan ada Kak Aaron yang akan membawakan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuki ibadah kita, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita masuki ibadah kali ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 440 di Balai Topan Dunia bait 1 dan yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada pagi hari Tuhan Kau boleh mengumpulkan kami Tuhan bersama-sama melaksanakan ibadah PT lagi ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah PT kali ini Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami pelayan-Mu ya Bapa, dan juga adik-adik yang mendengarkan nanti Tuhan Yesus. Kiranya dapat mendengarkan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Aaron. Sebelumnya mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Sebelum itu adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Dan untuk itu ketika udah menyiapkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kiranya kami mengucap syukur ya Tuhan atas pagi yang cerah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya kami anak-anak-Mu bisa beribadah Tuhan. Kiranya kami walaupun ibadah lewat online ya Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami.
pikiran kami, hati kami, biarlah kami penuh konsentrasi untuk mendengarkan, untuk menonton ibadahmu lewat YouTube ini ya Bapa. Kiranya berkati setiap kami semua juga karunia Tuhan yang akan memberikan firman, biarlah bisa memberikan firman dengan baik dan adik-adiknya bisa mendengarkan dan memahaminya dan melakukannya dalam kehidupannya dengan baik ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam namamu kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, adik-adik mari kita buka firmannya dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Oke, udah ketemu semua? Mari kita baca bareng-bareng ya, biar kakak juga baca. Adik-adik juga baca. 1, 2, 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, pembacaan kita sekarang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, temanya pada minggu ini adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Nah, adik-adik, Efesus ini, adik-adik tahu nggak siapa yang menulis kitab ini? Siapa? Oke, jadi benar, Rasul Paulus. Adik-adik bisa lihat di slide-nya, di situ Rasul Paulus. Nah ini adik-adik, Efesus di mana sih? Nah kita bisa lihat tentang peta perjalanan Rasul Paulus. Nah di slide itu kakak kasih titik, nah di situ kota Efesus berada. Nah adik-adik, nah di sini Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini untuk jemaat di Efesus teman-teman. Di mana di sini dibilang judulnya rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, menurut teman-teman, menurut adik-adik, apa sih rahasia? Tadi dibilang ada rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Rasul Paulus telah bilang di ayat 2. Ini kakak baca. Di ayat 4. Di ayat 3, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku
dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Nah, jadi adik-adik, rahasia itu ada di pasal berikutnya, di pasal 2 ayat 1 sampai 2. Nah, di sini kakak akan memberikan pemahaman. Yang pertama adalah di sini kita belajar bahwa Paulus ingin memberitahukan bahwa yang pertama, keselamatan adalah anugerah dari Allah dan melalui pengorbanan Kristus Yesus. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Allah. Nah, keselamatannya itu berasal dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, terus yang kedua, keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Nah, jadi adik-adik, jadi ketika keselamatan itu ada, itu benar-benar anugerah dari Tuhan dan pemberian dari Allah. Dan itu bukan karena hasil jerih payah kita. Jadi itu ibaratnya kayak Tuhan memberi kita secara cuma-cuma, tapi bukan secara kayak cuma-cuma aja. Nah, kenapa? Nih selanjutnya. Selanjutnya keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan ini diberikan kepada orang-orang yang percaya dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keselamatan dan anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itu kita bisa tahu di Yohanes 3 ayat 16. Nih, kakak buka. Yohanes 3 ayat 16. Nih, adik-adik pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adik-adik, di sini telah diberitahu bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terus kita buka di Efesus 2. Di Efesus 2 ayat 8-9. Di sini dibilang gini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi adik-adik yang tadi kakak bilang bahwa ini ada pemberian. Keselamatan ini adalah pemberian Yesus Kristus. Pemberian Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Jadi adik-adik, kenapa Rasul Paulus bilang di sini rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi adik-adik, Paulus ini memberitakan bahwa keselamatan itu bukan untuk orang Yahudi aja. Jadi untuk semua orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kita sekarang adik-adik. Jadi keselamatan itu buat kakak, buat adik-adik yang di rumah. Nah, selanjutnya panggilan untuk menjadi Kristus. Nah, kita sebagai manusia yang telah diselamatkan, pasti kita ada sesuatu yang berubah adik-adik. Yang pertama, kita menjadi ciptaan baru. Kok menjadi ciptaan baru? Kita buka Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Nih kakak bacain aja ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi adik-adik gitu adik-adik, bahwa ketika kita diselamatkan, kita adalah manusia yang baru teman-teman. Adik-adik, jadi kita bukan manusia yang lama yang penuh dosa, yang melakukan kesalahan. Jadi ketika kita telah diselamatkan, ya kita adalah manusia-manusia baru nih. Ibaratnya kita adalah manusia yang kudus. Terus kita buka lagi di 2 Korintus 5 ayat 17.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi adik-adik itu adik-adik yang tadi yang kakak bilang bahwa ya ketika kita telah diselamatkan, bahwa kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Nah, yang kedua, ketika kita telah diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang kudus. Ini bisa kita lihat di Efesus 2 maksudnya. Efesus 2 ayat 19. Ini kakak bacain. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi adik-adik, nah ketika kita telah diselamatkan, yang pertama tadi apa? Kita menjadi ciptaan baru. Nah yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang kudus. Orang-orang kudus ibaratnya ya kita tidak ada dosa lagi, kita tidak melakukan dosa lagi. Nah, terus yang ketiga adalah anak-anak Allah. Nih kita bisa lihat di Yohanes, kakak buka ya. Di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Nah itu adik-adik. Jadi ketika kita telah diselamatkan bahwa kita harus tahu bahwa pertama yang tadi apa? Ciptaan baru, yang kedua orang-orang kudus, yang ketiga bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah yang terakhir di sini dibilang bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Di sini kita bisa lihat adik-adik, kita bisa buka di 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah itu adik-adik. Jadi ketika kita diselamatkan, tubuh kita ini bukan menjadi milik kita sendiri. Jadi kita nggak semena-mena melakukan seenaknya aja. Jadi kita telah dibayar, telah ditebus dosa kita melalui pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dalam tubuh kita, ya kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak sembarang lagi. Jadi tubuh kita ini kita harus pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, terus ketika kita telah diselamatkan, nah kita harus punya respon teman-teman. Jadi di sini kan dibilang tadi temanya panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Nah responnya adalah yang pertama, kita berusaha untuk hidup kudus. Nah yang tadi ketika kita diselamatkan, enggak kita diam aja, enggak kita duduk, wah kita udah selamatkan nih adik-adik. Tapi enggak, tetapi ya kita harus berusaha. Kita bisa lihat di Mazmur 119. Di sini dibilangnya, sabar. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jadi gini adik-adik, ketika kita ingin menjaga hidup kita kudus dan berkenan kepada Allah, ya kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya nggak boleh lagi kita berkompromi lagi dengan dosa, kita nggak melakukan hidup kita sembarangan, tetapi ya kita udah tahu nih bahwa ketika kita diselamatkan, kita punya panggilan untuk menjadi saksi Yesus Kristus, yaitu yang pertama adalah respon kita adalah berusaha untuk menjadi hidup kudus. Nah yang kedua, ya kita harus berani untuk menjadi saksi Kristus. Nah adik-adik, kita bisa lihat bahwa di slide itu ada kakak huruf tebalin tentang saksi. Nah adik-adik tahu nggak saksi itu apa sih? Saksi, kata saksi. Saksi itu sebagai apa? Kalau misalnya di pengadilan, saksi itu orang yang yang menyatakan kebenaran, orang yang memberikan pernyataan dan mendukung atas yang dia saksikan. Jadi ketika misalnya gini, ketika ada kasus A,
dan si orang A ini tidak bersalah, dia harus memberikan keterangan bahwa A ini nggak bersalah. Jadi dia harus mendukung, dia harus memberikan pernyataan, dia harus memberikan pernyataan kebenaran bahwa A ini tidak bersalah. Karena yang dia lihat, yang dia yakini bahwa A ini nggak bersalah. Nah begitupun dengan kita adik-adik, ketika kita menjadi saksi Kristus, ya kita harus memberitakan kebenaran menurut firman Tuhan. Yaitu bahwa yang pertama adalah itu, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan adik-adik. Jadi ya kita nggak boleh ragu lagi dalam diri kita gitu. Dalam diri kita aja misalnya kalau dalam diri kita ragu, ya bagaimana kita bisa berani menjadi saksi. Nah berarti kita harus yakin dulu bahwa ya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan gitu. Nah ketika kita udah yakinin, nah kita harus berani menjadi saksi. Nah tadi kakak bilang bahwa Yesus Kristus ada satu-satunya jalan keselamatan. Nah ini bisa dibuka adik-adik di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Oke. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di situ dibilang adik-adik ya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu yang kita imani, yang kita percaya dan kita harus yakini. Sehingga ketika kita menjadi saksi ya kita harus percaya dan berani adik-adik. Nah terus yang ketiga adalah menjadi terang dan garam di tengah dunia. Nah ini artinya bahwa kita harus menjadi dampak. Jadi terang itu berarti suatu cahaya yang bisa menerangi. Dan garam itu kayak kalau dalam masakan dia memberikan rasa. Jadi kalau misalnya tanpa garam ya pasti hambar dong masakan, kayak rasanya gak enak kan. Tapi ketika dikasih garam dia memberi rasa. Nah itu maksudnya adalah memberi dampak dan memberi warna dalam kehidupan di sekitar kita. Nah ini bisa dilihat adik-adik. Ada ayatnya di Matius 5 ayat 13 adik-adik dan 16. Adik-adik bisa baca. Nah di sini kita belajar adik-adik bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita telah punya komitmen untuk menjadi saksi Kristus, ya kita harus berani. Pertama adalah hidup kita dulu. Hidup kita harus berkenan kepada Allah. Yang tadi kakak bilang hidup kita harus kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ya kita harus jadi contoh, dan ketika kita bisa jadi contoh, nah kita baru bisa menjadi saksi. Nah ketika jadi saksi itu kan kalau misalnya dalam peradilan, saksi itu harus berkompeten, harus yang tahu, harus yang benar-benar memahami kasusnya bagi apa. Nah begitu kita harus benar-benar mengenal Allah kita siapa. Kita harus benar-benar tahu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita pahami ya seperti apa, yang kita imani seperti apa. Nah caranya adik-adik ya kita harus hidup kudus. Nah terus selain itu ya kita harus sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering buka Alkitab, sering berdoa. Nah terus yang kedua adalah ketika kita telah tahu, nah kita harus berani. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi dampak. Jadi enggak coba-coba, jadi kayak kita berani asal-asal di tengah-tengah sekitar kita langsung teriak-teriak gitu kan. Wah Tuhan Yesus adalah keselamatan. Terus kalian kayak sosok hebat gitu di tengah-tengah teman-teman gitu. Yang ada kalian diperdebatkan, malah kalian yang dimusuhin dan sebagainya macamnya. Tapi bukan itu, tetapi yang tadi menjadi terang dan garam. Itu artinya kita harus memberi dampak. Jadi ya ketika memberi dampak ya harus kasih dampak yang baik dan positif. Enggak boleh yang sembarangan, yang negatif adik-adik. Nah jadi aplikasinya adalah ya adik-adik yang pertama yaitu bersaksi, menjadi saksi Kristus adalah ya adik-adik bisa menjadi saksi Kristus di rumah, di pergaulan kalian, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik
di sini kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Kakak juga terus belajar, terus belajar bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin di sekarang ini tantangannya berat. Karena kita tahu bahwa kita di bangsa ini kita minoritas. Tapi bukan berarti kita harus berkecil hati dan kita harus takut. Tapi kita harus punya iman yang benar-benar kuat. Gak boleh kita menjadi iman yang pasif, yang diem aja. Tapi kita harus punya iman yang proaktif, yang berani, yang penuh aksi, yang bisa, meskipun aksi bukan sembarang, maksudnya yang berani proaktif. Jadi ya ketika ada sesuatu hal yang salah, ya nyatakan salah. Ketika ada yang sesuatu menurut adik-adik yang bilang gak benar, ya bilang gak benar. Jangan berkompromi lagi dengan dosa gitu. Tapi ya belajar menggunakan pengendalian diri. Jadi ketika kita menyatakan hal yang gak benar, ya kita harus menyampaikan dengan yang benar. Ada juga yang kita, jadi contohnya gini, ada sesuatu hal menurut kita salah. Kita menyampaikannya tujuannya adalah ingin membenarkan. Tapi penyampaian kita tidak benar, itu juga gak baik adik-adik. Tapi ya itu kita harus belajar ketika kita ingin membenarkan sesuatu, ya kita harus penyampaian juga benar. Jadi ketika orang ingin mendengarnya, bisa mendengar dengan baik. Nah, itu kita bisa belajar menjadi dampak adik-adik. Nah terus yang selanjutnya di sekolah, misalnya adik-adik lihat teman-teman ada yang nyontek. Nah adik-adik responnya gimana? Jangan-jangan ikutan nyontek ya? Atau biasa aja? Atau jangan-jangan kalian yang cuek atau gimana? Nah mungkin di dalam kehidupan kita susah untuk kayak wah mereka nyontek. Nah tapi itu pertama yang tadi kakak bilang, hidup kita dulu. Kita harus ngendalin diri. Ya ketika mereka nyontek ya kita gak usah ikut-ikutan dulu pertama. Jangan mau bergabung, jangan mau tergiur karena mereka nyontek terus hasil bagus kita mau, ya jangan. Tapi kita terus berusaha memberikan hasil yang terbaik karena usaha kita sendiri. Ketika kita bisa menjadi yang terbaik, ntar teman-teman kita bisa lihat, wih kok dia keren, bisa belajar, bisa sendiri terus dapat hasil yang baik. Nah adik-adik bisa ngajarin ke teman-teman yang mungkin adik-adik lihat, kok dia nyontek, adik kasih tahu, mending belajar bareng. Nah itu salah satu menjadi dampak, menjadi terang di tengah-tengah kita. Nah terus misalnya di rumah, terus adik-adik lihat misalnya siapa, saudaranya, kakaknya atau adiknya kayak ada ngomongnya kasar atau ngomongnya jorok. Mungkin di pertemanan kita juga kan kadang-kadang ada yang ngomongnya wah tit gitu. Nah adik-adik ya kita belajar harus ngontrol diri juga. Ya ketika ada orang yang ngomong gitu ya kita jangan balas gitu juga, ya sama aja. Tapi ya kita berusaha, ya kita memberikan pengertian, memberitahu ya bahwa itu gak baik. Nah itu adik-adik aplikasi dalam kehidupan kita. Nah setelah itu kakak ingin ajak teman adik-adik ada sebuah aktivitas. Kakak ingin adik-adik ceritakan pengalaman kalian menjadi saksi Kristus di tengah pergaulan kalian di rumah, di sekolah. Kalian adik-adik contohnya, gak harus kayak yang tadi kakak ceritakan, mungkin sebagian kecil misalnya adik-adik di sekolah misalnya ketika adik-adik bisa menjadi pemimpin kelas, ketua kelas, misalnya kelasnya berisik, kalian bisa nenangin. Nah kalian ceritakan, nah ceritakannya di mana kak? Nah kalian bisa ceritakan di sosmed kalian, di Instagram kalian. Nah kalian ketika udah ceritakan, kan itu bisa ditulis. Atau kalian misalnya kalau malas nulis, mungkin kalian bisa ngasih foto. Misalnya kalian, kak aku pernah kak melayani di PT pas lagi adik-adiknya gak ada yang mau doa, kalian langsung tunjuk tangan. Nah itu salah satu contoh bahwa adik-adik bisa menjadi dampak. Nah itu adik-adik bisa ceritakan pengalaman kalian tentang kalian menjadi saksi. Ataupun dalam ini kalian masih bingung apa ya kalian berusaha gimana kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah kalian. Nah ketika kalian telah bisa, ya kalian ceritakan. Oke, itu sekian dari kakak di
Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang telah kakak beritakan bisa kalian terapkan, bisa kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Aaron. Gimana firmannya tadi? Terberkati bukan? Oke. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dan juga kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan untuk adik-adik siapin persembahannya ya. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita ulang dari awal sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah adik-adik sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Adik-adik siapkan hati, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang boleh kami laksanakan Tuhan Yesus pada hari Minggu ini ya Tuhan. Ya Bapa, dalam setiap doa kami Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, terutama Tuhan Yesus yang sedang mengalami banyak bencana kali ini Tuhan Yesus. Salah satunya corona ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang berkati setiap medis Tuhan Yesus yang melaksanakan tugasnya Bapa. Kau kuatkan mereka Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus untuk menanganinya ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kau juga jaga kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari orang-orang yang jahat Tuhan Yesus yang akan mencelakai kami ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja GPIB Kasih Karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat gereja yang Engkau boleh jadikan tempat untuk beribadah lagi Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau jaga sertai mereka Tuhan Yesus. Kau berikan kelimpahan rezeki kepada mereka ya Bapa. Kau jauhkan mereka dari segala penyakit Tuhan Yesus. Kau yang sertai aktivitas mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang sakit ya Bapa. Engkau yang tahu penyakit mereka Tuhan Yesus. Engkau yang tahu masalah dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Dan juga Engkau yang boleh ikut campur tangan Tuhan Yesus dalam menyelesaikan, menyembuhkan sakit mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kau selalu jaga mereka, lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk program PT Tuhan Yesus yang
mungkin tertunda Tuhan Yesus, Engkau yang boleh bantu setiap kami Tuhan Yesus agar program PT ya Bapa dapat berjalan lagi kembali Tuhan Yesus. Engkau yang lancarkan Tuhan Yesus setiap persiapannya ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak lain yang sudah melayani Tuhan Yesus. Kiranya Kau urapi mereka lebih lagi Tuhan Yesus agar menjadi pelayan-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan Yesus kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sebelumnya dipersilahkan kepada adik-adik untuk bersatu dulu. Bersatu dulu dimulai. Amin, satu dulu selesai. Oke, sekarang dipersilahkan untuk Karon bergabung bersama kita di sini. Nah, adik-adik, ini pelayan-pelayannya pada hari ini. Ya, jadi gimana? Keren-keren kan? Iya. Masih muda-muda nih, masih muda-muda ya kan. Oke. Udah kalau gitu kita mau berpisah satu dan yang lain. Sebelumnya kakak-kakak di sini mau mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.